Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk melakukan penghematan anggaran dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Presiden meminta mengurangi perjalanan ke luar negeri menggunakan anggaran negara. Penghematan anggaran untuk dialokasikan pada makanan bergizi gratis serta perbaikan ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Gedung Jatim Expo, Surabaya pada Senin sore. Dalam pidatonya di hadapan 7.000 lebih anggota Muslimat NU, Presiden Prabowo menyatakan penghematan anggaran terutama untuk pengeluaran yang tidak perlu dan alasan mencuri anggaran negara segera dibersihkan dan dihentikan. Bahkan dalam penghematan ini Prabowo menyebut di dalam pemerintahannya ada yang melakukan perlawanan dan merasa kebal hukum. Namun Prabowo menyatakan tegas dirinya menghemat uang untuk rakyat, yakni program makan bergizi gratis, perbaikan seluruh sekolah Indonesia yang berjumlah 330.000 sekolah. Untuk anggaran sekolah saat ini hanya mampu melakukan perbaikan di 20.000 sekolah. Jika tak dilakukan penghematan, perbaikan sekolah secara menyeluruh menurut Prabowo bisa memakan waktu bertahun-tahun. Presiden Prabowo menyebutkan beberapa pengeluaran anggaran tak perlu agar dipangkas, seperti perjalanan ke luar negeri untuk studi banding yang tak tepat sasaran, forum grup diskusi, serta seminar-seminar. Pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada, saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Fokus dari pemerintahannya saat ini adalah bagaimana melakukan pengentasan kemiskinan yang absolut dengan memberikan makan gratis kepada anak-anak, melakukan perbaikan sekolah, serta perbaikan infrastruktur jalan. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, pemerintah akan memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hingga 8 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Wamendikdasmen Riza Ulhaq memahami dan patuh pada keputusan Presiden. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq menanggapi keputusan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo yang memotong anggaran Kemendikdasmen hingga 8 triliun rupiah. Menurut Riza Ulhaq, efisiensi tersebut tentunya harus dipahami dengan bijak agar anggaran kementeriannya terserap efektif dan akuntabel. Hal ini dikatakan Wamendikdasmen Riza Ulhaq di sela-sela kunjungan kerja di salah satu sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Sebenarnya efisiensi anggaran itu kan intinya itu agar kami di pemerintahan bisa lebih mengefektifkan penggunaan anggaran supaya anggaran itu lebih akuntabel, itu prinsip dasarnya. Dan kami mengikuti kebijakan arahan Bapak Presiden bahwa kita tetap jalan sebagaimana fokus program prioritas yang harus kami jalankan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ditetapkan melakukan efisiensi sebesar 23,95% atau senilai 8,03 triliun rupiah dari anggaran belanja awal sebesar 33,5 triliun rupiah kini menyusut menjadi sekitar 25 triliun rupiah. Syanul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, ratusan tenaga honorer di Jember, Jawa Timur menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan nasib serta dicairkan honornya selama 2 bulan terakhir.
Tak hanya tidak menerima gaji, ribuan tenaga honorer juga terpaksa dirumahkan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Unjuk rasa digelar ratusan tenaga honorer di depan halaman kantor DPRD Jember Senin siang. Diikuti oleh tenaga honorer dari berbagai kantor dinas maupun organisasi perangkat daerah. Aksi ditandai dengan menggelar orasi secara bergantian. Para pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah segera membayar gaji selama 2 bulan terakhir, sekaligus menuntut kejelasan status pekerjaan mereka ke depan. Tak hanya tidak digaji, ribuan tenaga honorer di Kabupaten Jember kini dirumahkan sejak awal Februari lalu berkaitan dengan aturan pemberhentian tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penyelesaian pegawai non-ASN. Padahal banyak dari tenaga honorer tersebut telah bekerja dengan masa kerja di atas 2 tahun. Secara umum adalah isu yang sedang hangat di Kabupaten Jember bagi tenaga non-ASN, yaitu terkait masalah tidak cairnya honor bagi non-ASN dikarenakan tidak ada regulasi yang menaungi. Namun demikian, pihak DPRD sudah berjanji untuk segera mensupport kepada eksekutif dan juga pada hari ini juga diketahui bahwa dari pihak eksekutif Pak Sekda, kemudian BKPSDM, BPKAD, yaitu bagian organisasi, beliau-beliaunya sekarang ada di Jakarta untuk menindaklanjuti terkait regulasi agar honor non-ASN ini bisa segera terrealisasikan. DPRD Jember berjanji akan meneruskan aspirasi para pengunjuk rasa, sebab peran para tenaga honorer selama ini cukup vital dalam berbagai tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Yang dirumahkan itu menunggu daripada aturannya dari Menpan. Sekarang BKPSDM sekarang sudah ke Jakarta, bagaimana? Paling tidak solusi-solusi terbaiknya kita tunggu bulan ini. Karena apa? Sekarang contoh yang saya sampaikan tadi, perlintasan dan sampah Jember sudah sangat menumpuk. Kalau sampai melebihi di bulan Februari, Jember sudah sangat kotor, kumuh sudah gitu. Dirumahkannya ribuan tenaga honorer guna efisiensi anggaran sejak awal Februari lalu. Di antaranya berdampak pada menumpuknya sampah di berbagai sudut kota Jember, serta pos perlintasan kereta api karena tidak dijaga petugas. Tom Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, diduga akibat faktor cuaca, atap 2 ruang kelas di sebuah sekolah dasar negeri di Jember ambrol saat jam pelajaran. Beruntung peristiwa itu tak sampai menimbulkan korban, sebab seluruh siswa sudah terlebih dahulu diungsikan. Warga sempat merekam kondisi sesaat setelah atap ruang kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar Negeri 3 Curah Nongko, Kecamatan Tempurjo, Jember ambruk. Seluruh bagian atap termasuk genteng dan plafon runtuh dan menimpa seluruh perabotan seperti bangku dan meja siswa. Beruntung meski terjadi saat jam pelajaran pada hari Sabtu lalu, peristiwa itu tak sampai membawa korban sebab siswa di ruang kelas itu sudah terlebih dulu diungsikan. 1 jam sebelum ambruk, guru memerintahkan seluruh siswanya untuk keluar setelah terdengar suara gemuruh dari bagian atap. Kita menyelamatkan anak-anak itu 1 jam, menyelamatkan barang-barang 1 jam, kemudian ada bunyi keluar itu juga, semuanya sudah jatuh. Ini bangunan baru ya? Saya di sini kan juga baru dari 2015, tapi katanya Pak Jaga itu kira-kira itu rehab tahun 2009 ya. Kira-kira apa Pak? Karena saya tidak tahu karena juga bukan ahli bangunan. Tapi kalau katanya yang teman-teman yang melihat itu itu kan. Adapun penyebab runtuhnya atap diduga akibat faktor cuaca. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa pekan diduga menyebabkan kerangka atap tak kuat menahan beban. Meski kondisi kerangka atap masih terlihat kokoh sebab ruang kelas yang ambruk baru dibangun tahun 2009 lalu. Akibat ambruknya atap sejak Senin pagi, siswa kelas 2 dan kelas 1 terpaksa digabung menempati ruang kelas darurat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kapal motor Agung Barokah 02 terbakar dan tenggelam di perairan Masalembu, Sumeneb. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.